Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salwanisa akan menjelaskan sedikit tentang produktivitas primer laut, mata kuliah oceanografi. Jadi, produktivitas primer laut itu laju produksi karbon organik, persatuan waktu dan volume melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Produktivitasnya ini berbeda-beda dan sangat bervariasi tergantung pada bagian laut, faktor dari nutrien, dan sinar mataharinya. Kalau misalkan di tropis dan subtropis itu sinar mataharinya banyak, itu menyebabkan termoklin panjang, jadi terbatasnya upwelling nutrien. Produktivitasnya bisa rendah karena nutriennya itu nggak ke atas, dia di bawah gitu. Dia karena termoklinnya panjang, dia jadi nyebabin terbatasnya upwelling nutrien. Nah, kalau misalkan di kutub, itu dia kaya nutrien sepanjang tahun, tapi sinar mataharinya sedikit. Jadi, produktivitas terbanyaknya itu di musim panas aja, waktu sinar matahari lagi banyak-banyaknya. Selanjutnya, fotosintesis itu proses di mana organisme laut seperti fitoplankton, rumput laut, dan lamun menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Tapi perubahan iklim kayak pemanasan global, pengasaman laut itu bisa mengganggu fotosintesis laut dan berpotensi berdampak pada ekosistem laut dan produksi oksigen. Di sini ada sedikit nanti tentang rumput laut dan lamun, ini yang organisme yang dia menggunakan energi matahari untuk fotosintesis ini. Pertama ini seaweed atau rumput laut, ini dia adalah makroalga. Dia herbivori rendah. Apa itu herbivori rendah? Itu dia berarti sedikit dimakan oleh hewan herbivora. Contohnya kelp itu di Samudra Hindia itu dia lumayan menyumbang lumayan banyak menyumbang gitu untuk produktivitas primer ini. Nah, dia ini menempel pada substrat dan berada di zona intertidal dan perairan pesisir dangkal atau substrat berbatu. Rumput laut ini juga itu salah satu tumbuhan laut yang memiliki potensi sangat besar dalam mengurangi karbon dioksida di laut. Karena rumput laut ini dia memanfaatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Selanjutnya itu lamun, seagrass. Nah, ini dia tumbuhan berbunga Angiospermae yang hidupnya itu terendam dalam kolam air dan berkembang dengan baik di perairan laut dangkal dan estuari. Tumbuhan lamun ini terdiri dari daun, batang menjalar, yang biasanya disebut rimpang atau rhizome, dan akarnya yang tumbuh pada bagian rimpang. Selanjutnya ada kemosintesis. Kemosintesis ini pembentukan energi oleh organisme ini menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan makanan dan untuk menghasilkan energi. Terjadinya itu dia di laut dalam, tempatnya yang nggak ada sinar mataharinya. Itu dia biasanya untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan makanan, itu menggunakan kemosintesis. Contohnya itu di sekitaran celah hidrotermal. Kemosintesis di sekitaran hidrotermal ini menggunakan senyawa kimia seperti hidrogen sulfida, metana, atau amonia. Contohnya ini ada reaksi kemosintesis yang ada di sekitaran hidrotermal. Ada H2S, itu hidrogen sulfida, tambah oksigen, itu menjadi H2O, S, dan energi. Nah, itu. Terima kasih.